cari solusi terobosan bagaimana bahan baku impor ya, obat yang impor bisa masuk dengan lebih cepat. Nah, jika memang PPKM darurat ini diperpanjang, yang harus diperbaiki adalah persoalan bantuan sosial. Saya pikir itu narasi yang tidak tepat, walaupun mungkin maksudnya baik ya. Ada ya pejabat mengatakan kita perang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan gua Ali Lubis. Kali ini bersama Bang Habibur Rahman. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Selamat datang. Di mana coba nih? Ini di mana nih Bang? Di Hutan Kayu, kantor lu sendiri. Oh, nah, ini studio keren baru nih Bang nih. Ya, ini kantor Hutan Kayu, kantor DPC Gerindra Jakarta Timur. Ya, markasnya si gendut nih, Ali Lubis. Iya, justru berarti gue mengucapkan selamat datang pada Bang Habib kali ini di kantor kita. Guys, kali ini kita tetap dengan tema yang sama Bang ya, yaitu bincang-bincang terkait hukum, khususnya di masa pandemi begini. Bang, kemarin kan mungkin abang juga lihat ya, beberapa stasiun TV juga menyiarkan bahwasanya terkait evaluasi PPKM darurat nih Bang. Ya. Nah Bang, secara pribadi nih Bang, baik abang sebagai anggota DPR lah tepatnya ya, sebetulnya PPKM darurat ini perlu nggak sih Bang diperpanjang Bang? Menurut abang gimana Bang? Saya pikir pemerintah ya bersama tim yang relevan saat ini sedang melakukan penilaian. Mereka melakukan beberapa pertemuan untuk memperpanjang atau tidak. Ya. Tapi kalau sekilas kita lihat dari angka ya penyebaran COVID yang masih cukup tinggi, mungkin idealnya diperpanjang tapi tidak selama periode yang pertama kemarin. Ya. Artinya dikurangi masa waktunya Bang ya? Angkanya kemarin tinggi, tapi mungkin ada beberapa dalam tanda kutip evaluasinya lah ya, perbaikannya. Mungkin begitu. Berarti kayak semacam penyekatan, apakah terus diperpanjang atau gimana tuh Bang? Iya, ya banyak hal ya yang perlu kita perbaiki. Kalau dari ketersediaan alkes dan obat, saya pikir sudah ada beberapa yang sedikit perbaikan ya, seperti ketersediaan obat, kemudian oksigen. Saya dengar kemarin saya sendiri ikut bersama Pak Dasko melakukan pertemuan dengan teman-teman GP Farmasi, gabungan pengusaha farmasi. Ya, kita bikin cari solusi terobosan bagaimana bahan baku impor ya, obat yang impor bisa masuk dengan lebih cepat. Sepertinya sudah berlangsung minggu lalu dan lebih mudah tentunya Bang ya. Ya, sekarang sudah mulai ada perbaikan. Demikian juga dengan persediaan oksigen ya, sudah mulai sedikit ya, lumayan ada perbaikan di sana sini. Tapi situasinya tentu belum senormal seperti ketika PPKM diadakan 3 minggu yang lalu ya, belum sebaik 3 minggu yang lalu. Makanya saya pikir perlu diperpanjang dengan perbaikan dan waktu yang tidak selama yang kemarin. Baik, artinya kita berharap dengan perpanjangan ini semua lebih baik Bang ya. Iya. Oke, Bang, kalau abang juga kemarin ikut Bang ya, kayaknya sih ada hal yang menarik tuh Bang, di mana terkait tiba-tiba Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan tuh Bang, tiba-tiba menyatakan ingin meminta maaf itu Bang. Nah, secara pribadi abang belajar seperti apa tuh Bang? Ya, itu tradisi yang bagus ya. Beliau diberi amanah oleh Pak Presiden untuk memimpin penerapan PPKM darurat ini. Beliau sudah berupaya maksimal, namun demikian hasilnya memang belum seperti yang kita harapkan. Belum optimal Bang ya. Bukan karena tidak adanya keinginan besar dari beliau, tapi memang situasinya lah yang berat. Untuk itu beliau minta maaf. Itu satria, itu gentleman. Gentleman berarti istilah manusiawi lah Bang ya, bagi seorang Pak Menko. Nah, Bang, ini ada catatan khusus sih Bang. Abang kan orang hukum Bang. Secara ininya gimana nih Bang? Secara catatan khususnya Bang, penegakan hukum itu seperti apa? Ada dua hal ya. Pertama, jika memang PPKM darurat ini diperpanjang, yang harus diperbaiki adalah persoalan bantuan sosial. Ya. Bantuan sosial itu memang pemerintah sudah melaksanakan selama ini. Sudah, saya tahu ada beberapa pos ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi itu yang sudah diberikan perlu
informasikan secara lebih luas kepada masyarakat, ya. Lalu juga saya pikir perlu ada penambahan jumlah dan perluasan segmen penerima. Oh, penerima masyarakatnya Bang ya. Penerima bansosnya saya pikir perlu ada perluasan. Karena nggak kita duga kan banyak sekali yang terdampak, bukan hanya orang-orang yang di grade yang paling bawah saja, tapi yang menengah kan mulai kena. Apa sih bentuk insentif yang pas untuk mereka? Misalnya macam-macam ya, mulai bantuan sosial, variasinya juga bisa misalnya pelunakan kredit dan lain sebagainya. Oh, kayak Jadi, apa namanya pajak ya. itu ditunda atau gitu-gitu Bang ya? Jadi orang memang terbatas, oleh karena itu kemampuan ekonominya melemah. Kan ekonomi inilah yang akan selalu menjadi motif orang melakukan apa saja. Jadi perlu ada ya semacam tindakan afirmatif juga kepada mereka ini gitu loh, orang-orang ini semua. Artinya selain kebutuhan pokok, tapi perlu diperhatikan kayak Apa, Abang bilang ya, tadi ya kan, misalnya tanggungan pajak, ya, sekolah misalnya, sekolah, biaya ya. sekolah. Bagaimana pemerintah mungkin bisa memberikan diskon ya, atau apa, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Iya, yang kedua, evaluasi yang kedua adalah soal bagaimana kita seharusnya mengurangi ketegangan pelaksanaan ketentuan hukum PPKM darurat ini. Terutama di bawah kan kita lihat banyak sekali ketegangan, ada bahkan ada keributan di Medan ada. Nah, itu sebagaimana Bang sikap semestinya Bang, aparat itu Bang? Apa harusnya harus ada misalnya gini, humanis kan sekarang Pak Mendagri bilang harus lebih humanis, tegas sih boleh tapi harus humanis gitu Bang. Itu yang saya katakan, itu harus tegas tapi tetap nggak bisa keras dan kasar. Nggak boleh kasar, itu paling penting tuh Bang ya. Nah, kayak kemarin juga Bang ada beberapa pejabat tinggi lah, saya nggak usah sebut nama Bang, yang mengatakan mengaitkan corona ini ibarat perang gitu Bang, sampai ada yang bilang darurat militer. Itu gimana Bang secara pribadi? Saya pikir itu narasi yang tidak tepat, walaupun mungkin maksudnya baik ya. Ada ya pejabat mengatakan kita perang semesta melawan corona. Nah, ada yang mengatakan kita seperti dalam darurat militer. Saya pikir itu justru akan membuat ketegangan di bawah. Masyarakat jadi semakin takut dong Bang. Masih bukan hanya masyarakat takut, aparat yang di level bawah bisa salah mengartikan. Salah tafsir juga Bang ya. Itu kan kita menghadapi musuh. Padahal ini dalam yang diatur ya. Itu masyarakat, penyekatan, penertiban pasar dan lain sebagainya kan akan bertemu dengan masyarakat. Betul Bang. Kalau dia dikatakan perang, nanti jangan sampai diartikan di bawah yang lawannya adalah masyarakat, kan bisa kacau kita. Yang ada jadi aparat musuh berperang lawan masyarakat Bang ya. Takutnya itu Bang bisa ya. begitu. Iya, salah dinarasikan saja. Ini kita sedang menghadapi bencana, musibah, di mana kita semua korban, aparatnya korban, kita korban. Oleh karena itu kita harus kerjasama bahu membahu bangkit dari musibah ini. Jangan pakai kata-kata perang, darurat militer. Nggak pakai narasi seperti itu saja sudah timbul banyak bentrokan. Anda lihatlah ya, saya sebutkan tadi berbagai kota terjadi. Iya, di Medan, di mana-mana tuh Bang. Nah, kita nggak mungkin lah. Ini orang sudah stres, orang sudah takut, orang sudah susah. Jadi kalau diperlakukan dengan terlalu ketat lagi dan pemahaman aparat bahwa mereka sedang berperang, bahkan bisa bikin lebih kacau. Gitu. Takutnya nanti malah nggak terkendali gitu. Artinya selain sikap, narasi yang dibangun narasi pun dari atas tuh jelas bahwa kalian humanis. Kita tidak sedang berperang, tapi kita saling membantu dengan saudara-saudara kita, gitu. Wah, berarti harus begitu guys. Dan pejabat tuh nggak boleh asal ngomong Bang ya, asbun gitu, harus dihindari Bang ya situasi seperti ini Bang ya. Ngomong mereka asbun mungkin maksudnya baik, tetapi dalam konteks komunikasi itu ada metodenya lah yang tepat. Betul, gitu. sepakat. Nah, Bang, kemarin ini kita banyak orang teriak gimana sih anggota DPR, pejabat dan lain menyisihkan sumbangan. Nah, gue pribadi mau tahu nih Bang, khususnya Bang Habib Roman, yang udah disumbang berapa banyak Bang dari gaji nih Bang? Saya pikir anggota DPR itu dinilai bukan dari donasi atau sumbangan pribadinya, itu berapa. Hampir semua, ini bukan saya ya. Terus kalau gimana Anda Bang? catat, saya pikir hampir semua anggota DPR RI sejak pandemi itu sudah menggunakan 100% gajinya untuk 100% Bang ya? dapil masing-masing. Anda cek lah ya. Saya nggak ngomong partai apa, tapi sebagian besar kita sudah pakai 100%. Bahkan ada yang jual mobil, jual tanah ya untuk membantu masyarakatnya. Tapi itu mungkin hanya sebagian kecil dari kewajiban kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita
mendorong dan mengawasi eksekutif untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang maksimal bisa mengatasi COVID-19 ini. Anda lihat kemarin kayak Pak Dasko ya kan meninjau peresmian rumah sakit ini yang Pertamina itu Bang ya. Kemudian teman-teman Komisi 1 juga memantau pembangunan rumah sakit darurat oleh Pak Prabowo, Pak Menhan. Pak Menhan di kompleks Menhan tuh Bang, tuh luar biasa Bang, bisa 1.600 ada yang seat itu Bang. Kemudian juga saya lihat Pak Melkil Lakalena, kemudian Pak Saleh Daulay, Ibu Putih Sari di Komisi 9 maksimal bagaimana pemerintah ini mempercepat pelaksanaan vaksinasi, ya kan? Betul itu Bang. Dan juga Pak penting tuh Bang. Juga di dapilnya. Ya kita semua maksimal, bukan hanya dan tidak sekedar memberikan donasi pakai uang pribadi seperti selama ini, tapi juga bagaimana memastikan pemerintah melakukan kerja-kerja yang maksimal ya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Artinya berarti kalau bisa disimpulkan selama pandemi COVID, Bang Habib ini nggak terlalu banyak makan dari uang gaji, makanya uang gajinya habis untuk bantu masyarakat. Hampir semua kita 100% uang gaji Pak. Kita luar biasa guys. Jadi kalau ada yang mengatakan DPR kemana, dia mah itu hoax ya. Cek di dapil masing-masing deh. Nah, kita nggak mungkin ninggalin masyarakat di dapil. Betul Bang, setuju. Nah ini luar biasa sekali. Artinya kepada masyarakat dimanapun berada, hari inilah momentum kalian menilai siapa anggota DPR yang layak dipilih kembali 2024. Begitu Bang ya? Iya. Baik. Tadi Bang Habibur Rahman udah panjang cerita lebar, walaupun beliau tidak menceritakan berapa nominal bantuan yang beliau keluarkan, tapi seenggaknya kita doakan biar Bang Habibur Rahman terus sehat, terus kuat. Amin. Rakyat juga sehat. Rakyat sehat, negara kuat. Amin. Baik guys, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bang Habibur Rahman. Semoga bermanfaat, khususnya buat teman-teman di lapangan, masyarakat juga tidak asal menafsirkan seperti tadi Bang Habib dan dengan narasi-narasi yang tidak ini. Bang, ini kita minum dulu nih Bang. Wah, ada airnya langsung nih. Keren. Baik, terima kasih. Nantikan bincang-bincang kita lagi dengan Bang Habibur Rahman khususnya terkait masalah hukum selama pandemi ini. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.